Ya begitulah Pak RT, kalau kita punya tekad dan kepintaran dalam mengelola sesuatu, hasilnya nggak akan mengkhianati. Rumah ini bukti kalau nama ini tidak boleh diremehkan di kampung ini. Iya Roni, tapi ngomong-ngomong, acara syukuran rumah besar ini kok Mbak Siti nggak kelihatan pulang. Malah maaf, yang sebelah kamu ini siapa ya? Rasanya saya baru lihat di kampung kita. Kenalkan Pak RT, nama saya Mira. Saya rekan dekatnya Mas Roni yang selalu menemani dan menyemangati Mas Roni selama proses pembangunan. Selamat siang Mas Roni. Wah, tumben nih jam segini udah standby di teras. Biasanya masih tidur siang. Siang Pak Pos. Pak Pos bisa aja. Ini kebetulan lagi nunggu angin seger aja dari luar negeri. Bagaimana? Ada titipan berharga buat saya bulan ini? Ada Mas, ini dia yang ditunggu-tunggu, kiriman dari Mbak Siti di Taiwan. Wah, saya lihat nominalnya makin bulan makin tebal aja ini Mas. Mbak Siti bener-bener hebat kerjanya di sana. Lancar terus tiap bulan, nggak pernah telat. Alhamdulillah Pak Pos, namanya juga istri berbakti pada suami. Dia kan tahu kalau suaminya di kampung ini butuh banyak modal buat muter usaha. Ya meskipun usahanya masih saya pikirkan, yang penting modalnya siap dulu kan. Betul Mas Roni, yang penting uangnya berkah, dipakai buat bangun rumah yang layak sama buat tabungan masa depan anak kalian. Kasihan Mbak Siti di sana pasti hemat-hemat demi kirim uang ini. Ya udah, saya pamit lanjut keliling dulu ya Mas. Iya Pak Pos, silakan hati-hati di jalan ya. Mantep bener, capek-capek di negeri orang yang menikmati hasilnya tetap aku yang santai di rumah. Makasih ya Siti sayang, uang ini bakal aku pakai dengan sangat baik. Ya ampun Mas Roni, ini beneran buat aku. Bagus banget gelangnya. Mas Roni emang paling top kalau soal manjain aku. Nggak pelit kayak cowok-cowok lain. Jelas dong sayang, apa sih yang enggak buat kamu? Selama kamu bisa bikin aku senang dan taruhan kita kemarin menang, emas segini mah kecil. Tinggal tunjuk aja besok-besok mau model yang bagaimana lagi. Wah, cocok banget di aku suka banget Mas. Tapi Mas, aku agak kepikiran deh uang sebanyak ini. Terus perhiasan-perhiasan kemarin, istri kamu yang di sana nggak bakal curiga apa? Maksud aku, dia kan di sana kerja keras, peras keringat. Apa dia nggak pernah nanya uangnya dipakai buat apa aja di kampung? Alah, kamu jangan khawatir soal Siti. Dia itu wanita polos, manut-manut aja apa kataku. Kalau dia telepon dan tanya soal uang, aku tinggal pasang suara sedih. Aku bilang aja, uangnya habis buat renovasi atap rumah yang bocor atau buat biaya sekolah anak kami yang makin mahal. Dia pasti langsung percaya dan malah kasihan sama aku. Jadi, kamu nikmati aja semua ini, oke? Pinter banget sih kamu cari alasannya. Ya udah kalau gitu besok kita jalan-jalan lagi ya Mas. Aku mau beli baju baru yang cocok disandingkan sama gelang ini. Atur aja sayang, dompetku masih tebal, aman semua. Ih, seneng banget deh aku. Kamu itu emang terbaik. Tunggu sebentar ya, aku ambilin kamu minum. Kamu pasti haus. Gak salah emang kalau si Siti itu kerja di luar negeri, aku bisa nikmatin uangnya. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau lihat-lihat unit terbaru kita yang ini tipe paling dicari anak zaman muda sekarang. Fiturnya sudah paling lengkap dan teknologinya paling canggih. Pagi Mbak, iya saya lagi lihat-lihat. Kebetulan bosan sama motor lama di rumah, kurang gagah kalau dipakai nongkrong. Motor yang ini kalau saya ambil sekarang prosesnya lama nggak? Oh, kalau Bapak mau ambil lewat jalur kredit, proses surveinya sekitar 2-3 hari kerja Pak. Persyaratannya juga mudah, cukup KTP sama kartu keluarga saja. Buat uang mukanya. Haha, kredit. Aduh, maaf ya Mbak, di kamus hidup saya itu nggak ada kata kredit atau cicilan tiap bulan. Bikin pusing kepala aja. Saya mau ambil yang warna hitam ini, tapi bayarnya cash, tunai hari ini juga. Oh,
Oh, mohon maaf sekali Pak. Wah, luar biasa kalau begitu. Kalau bayar tunai hari ini juga salah jalannya langsung kita urus, dan sore nanti motornya udah bisa langsung diantar ke rumah Bapak. Nah, begitu dong. Ini uangnya udah siap dalam tas. Tolong ya Mbak, diurus cepetnya. Saya nggak suka nunggu lama-lama. Bikin nama saya Roni jadi jelek kalau naik motor butut keliling kampung. Siap Pak Roni, mari silakan ikut saya ke meja administrasi di dalam untuk perhitungan uang dan tanda tangan berkasnya. Mari Pak, silakan. Gini ternyata rasanya punya banyak uang, bisa langsung dihargai dan gak dipandang sebelah mata. Semuanya langsung tunduk. Malam semuanya, sepi amat nih warung. Kayak nggak ada gairahnya, Bu. Tolong kopi hitamnya 1, gulanya dikit aja. Mas Roni, siap, ditunggu sebentar ya. Wah, motor baru lagi ya Mas, mengkilap bener itu lampunya sampai silau ke sini. Begitulah Bu, sekali-kali ganti suasana. Masa kerja keras terus tapi nggak menikmati hasil? Wah, hebatnya kamu, saya siapin pesanan kamu dulu ya. Oh iya, buat semua yang ada di warung ini, malam ini jangan ada yang bayar. Semuanya, entah kopi, teh, gorengan, sampai mie rebus. Aku yang tanggung, pesen aja suka kalian. Wow, mantap bener. Terima kasih banyak ya Mas Roni, rezeki nomplok nih malam ini. Bu, saya tambah pisang gorengnya 5 ya, dibayar sama Mas Roni. Hebat bener ya si Roni sekarang. Perasaan tiap hari jalannya cuma rebahan, mondar-mandir gak jelas, tapi duitnya kayak gak ada sarinya. Motor baru, pakaian baru, sekarang sudah jadi pahlawan traktir orang sekampung. Kamu kayak nggak tahu aja sumber duitnya dari mana. Itu kan uang kiriman dari si Siti, istrinya yang jadi TKW. Kamu serius? Iya, kasihan bener ya si Siti di sana kerjanya sampai kurus kering demi keluarga. Lah suaminya di sini malah foya-foya kayak raja minyak. Mana denger-denger si Roni sering jalan sama perempuan lain di kota. Parah bener ya, dasar laki-laki nggak tahu diri. Kita lihat aja nanti, sepandai-pandainya dia menyimpan bangkai, pasti bakal tercium juga baunya. Uang hasil begitu mana bisa awet. Iya, makanya mending kita pergi aja yuk. Nggak usah lah terima traktiran dia, takutnya uangnya nggak benar. Iya, yuk. Jadi batasnya sampai pohon kelapa di ujung sana itu ya Mas Roni? Iya, itu bener Bu. Surat-suratnya sudah saya periksa semua dengan orang hukum saya, dan semuanya sah. Ini sisa pembayaran yang kita sepakati kemarin. Silakan dihitung dulu uangnya. Waduh Bu, nggak usah repot-repot. Saya hitung lembar per lembar. Saya percaya penuh sama Ibu. Lagian kalau kurang 1.000-2.000 mah saya ikhlasin aja. Yang penting urusan kita beres hari ini. Mas Roni, maaf saya lancang, tapi sawah ini kan warisan turun-temurun dari orang tua kamu. Hasil padinya juga selalu bagus setiap tahun. Itu udah jelas Bu, panennya selalu bagus. Apa kamu beneran tidak bakal menyesal menjualnya? Tanah subur begini susah dicari lagi sekarang. Menyesal? Nggak ada kata menyesal dalam hidup saya Bu. Zaman sekarang kalau cuma mengandalkan hasil sawah kapan kayanya. Nunggu panennya lama, belum lagi kalau kena hama atau cuaca buruk. Mending uang cash sebanyak ini langsung saya pakai buat bangun rumah mewah di tengah kampung. Gengsi saya taruh di mana kalau rumah saya masih kalah sama tetangga? Oh ya udah, itulah kamu. Yang penting saya beli secara sah. Ini pulpennya, silakan tanda tangan di atas materi sebelah sini sebagai bukti serah terima. Nah, beres. Sekarang sawah ini resmi jadi milik Ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Mau langsung ke toko material beli bahan bangunan yang paling mahal. Iya, terima kasih kembali Mas Roni.
Selamat pagi Bos Roni. Ini pengerjaan lantai 2 sudah mulai pasang bata. Semuanya berjalan lancar sesuai jadwal yang bos minta kemarin. Pagi Pak Tukang, ingat ya, pilar bagian depan itu buat yang besar dan megah. Saya mau rumah ini kelihatan seperti istana paling mewah di kampung ini. Jangan tanggung-tanggung kalau soal bahan. Kalau semen atau besinya kurang, bilang aja, uangnya langsung saya turunkan. Iya bos, kalau soal bahan sih aman. Kami selalu pakai kualitas nomor 1 seperti perintah bos. Tapi ngomong-ngomong, ini sertifikat tanah dan bangunannya nanti mau dibuat atas nama siapa bos? Biar saya bisa bantu urus ke orang desa untuk kelengkapan datanya. Oh jelas, atas nama saya sendiri, Roni bin Samsudin Okta. Jangan sampai ada nama lain yang tulis di situ, apalagi nama istri saya. Biar semua orang tahu kalau rumah megah ini punya saya pribadi. Hasil keringet, maksud saya hasil kerja keras saya mengelola keuangan keluarga. Oh baik Bos Roni, saya catat atas nama bos sendiri. Uang termin kedua kemarin juga udah saya bagikan ke anak-anak tukang. Jadi mereka kayaknya makin semangat ini. Bagus, kerjakan yang rapi dan cepat. Kalau ada warga yang tanya-tanya atau nyinyir soal pembangunan rumah ini, abaikan aja. Mereka itu cuma iri karena tidak mampu punya rumah seperti saya. Halo, assalamualaikum Siti. Iya, ini aku Mas Roni. Kamu gimana kabarnya di sana? Sehat-sehat kan Ti? Di sini suasananya lagi agak berat Ti. Waalaikumsalam Mas, alhamdulillah aku sehat. Cuma agak capek sedikit karena lembur terus. Mas Roni gimana? Uang kiriman bulan kemarin udah masuk kan? Uangnya cukup buat tabungan rumah kita dan biaya anak. Aduh Siti, justru itu yang mau aku ceritakan. Uang yang kamu kirim kemarin itu langsung habis Ti. Kok bisa Mas? Itu uangnya banyak loh Mas. Anak kita kemarin tiba-tiba demam tinggi sampai kejang. Terpaksa aku bawa ke klinik swasta yang bagus biar cepat ditangani. Biayanya mahal banget. Terus pupuk buat sawah juga harganya naik 3 kali lipat. Malah parahnya sawah kita kena hama tikus, jadi gagal panen total bulan ini. Ya Allah, gagal panen lagi Mas. Berarti uang tabungan kita belum terkumpul sama sekali ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting anak kita sembuh. Nanti bulan depan aku usahakan ambil lembur ekstra lagi biar bisa kirim uang lebih banyak ke kamu. Mas Roni yang sabar ya di rumah. Iya Ti, kamu di sana juga harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan yang teratur dan kalau bisa uang kiriman bulan depannya dipercepat ya Ti. Soalnya utang di klinik kemarin belum lunas sepenuhnya. Iya, nanti aku kirim uang lagi. Makasih ya istriku sayang. Assalamualaikum. Haha, gampang banget ternyata. Siti itu emang polos banget. Dia terlalu percaya sama yang aku omongin. Hei Mas Roni, kebetulan banget saya ketemu kamu di sini. Iya, sekarang udah jadi orang kaya ya, OKB. Tadi saya lihat di sana rumahnya mewah banget ya, meskipun belum jadi. Iya Mbak, aduh maaf ya Mbak, saya lagi sibuk nih. Kalau mau ngobrol nanti aja. Kamu kok jadi gitu sih Roni? Mentang-mentang udah jadi orang kaya baru, padahal kan itu uangnya si Siti. Tapi ya udahlah, saya nggak peduli. Kamu nggak mau beli ini? Enak loh, harganya juga terjangkau. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Enggak Mbak, saya lagi gak mau ngemil apapun. Selamat siang Roni. Wah luar biasa sekali ya. Rumah baru kamu ini benar-benar paling megah di RT kita. Catnya berkilau, pagarnya tinggi. Selamat atas rumah barunya ya. Pagi menjelang siang Pak RT. Terima kasih banyak sudah menyempatkan datang. Ya begitulah Pak RT. Kalau kita punya tekad dan kepintaran dalam mengelola sesuatu, hasilnya nggak akan mengkhianati. Rumah ini bukti kalau nama ini tidak boleh diremehkan di kampung ini. Iya Roni, tapi ngomong-ngomong, acara syukuran rumah besar ini kok Mbak Siti nggak kelihatan pulang. Malah maaf, yang sebelah kamu ini siapa ya? Rasanya saya baru lihat di kampung kita. Kenalkan Pak RT, nama saya Mira. Saya rekan dekatnya Mas Roni yang selalu menemani dan menyemangati Mas Roni selama proses pembangunan rumah megah ini dari nol.
Betul Pak RT, Siti itu masih sibuk sekali di Taiwan, kejar setoran dolar katanya. Kontrak kerjanya belum habis, jadi dia nggak bisa izin pulang meskipun suaminya punya acara besar begini. Ya udah nggak apa-apa, yang penting di sini diwakili sama Mira. Mari Pak RT, langsung ke meja prasmanan aja. Makanannya kambing guling luar biasa enaknya, jangan sungkan-sungkan. Oh, begitu ya? Ya udah, terima kasih Roni. Saya kesana dulu. Lihat tuh sayang, semua mata tertuju pada kita. Mereka semua tunduk dan kagum sama harta yang kita punya sekarang. Nggak ada satupun orang yang bisa meruntuhkan kebahagiaan kita. Kamu bener Mas, kita masuk yuk, banyak tamu di dalam. Aduh, Jeng, ini kalung bukan sembarang kalung. Mas Roni belikan ini langsung di toko terbesar di kota besar kemarin. Katanya leher aku yang jenjang ini kurang pantas kalau nggak pakai emas murni yang tebal begini. Tebel sih tebel, tapi pakai uang sirsa yang kepanasan di negeri orang. Kok ya tidak tahu malu dipamerkan di sini? Ada apa ini rame-rame? Oh, lagi mengagumi kalung baru Mira ya? Tenang aja ibu-ibu, besok-besok kalau rezeki saya makin mengalir, Mira mau saya belikan yang 2 kali lipat lebih besar dari ini. Aduh. Bentar Mas, kok tiba-tiba leher aku rasanya panas banget ya? Gatal lagi kayak digigit semut banyak banget. Panas bagaimana? Coba aku lihat, mungkin cuma keringetan karena rame tamunya. Leher aku Mas, emasnya kok jadi batu, gelang aku juga. Itu Mas, lihat. Astagfirullahaladzim, itu emasnya kenapa berubah jadi batu hitam begitu? Sihir apa ini? Enggak mungkin. Ini emas asli. Aku bayar mahal pakai uang tunai. Ini pasti main-main kan? Kamu jangan bercanda, Mira. Apaan sih? Siapa yang bercanda Mas? Kan kamu yang pegang kalungnya. Ini pasti ada yang gak beres sama orang-orang di sini. Aku harus pergi dari sini dulu. Iya, motor aku masih ada. Roni, lihat motormu. Ada apa dengan motormu itu? Kenapa motorku nggak ada apa-apa? Nggak mungkin. Motor baruku, uangku di dompet. Uangnya jadi debu, hartanya ditolak bumi. Ini azab, Roni kena azab karena sudah menjalani istrinya sendiri. Ayo pergi, tempat ini terkutuk. Rumahku jangan hancur. Aku mohon jangan hancur. Rumah ini jerih payah. Rumah ini kemewahan aku. Aku nggak punya apa-apa lagi kalau rumah ini hancur. Roni, kamu gila ya? Keluar dari situ. Rumah itu mau roboh. Sialan. Kalau tau begini aku nggak akan mau ikut kamu. Harta kamu ternyata haram. Roni, sadar. Roni, jangan masuk ke dalam. Kamu bisa mati tertimpa bangunan. Lepaskan tiang itu. Nggak mau, ini rumahku, ini milikku. Jangan ada yang berani mengambilnya dariku. Kenapa hilang semua? Siti, uangmu, rumah kita habis, habis total. Ya Allah, apa yang udah aku lakukan?
Siti, kamu udah pulang, Ti. Maafkan aku. Siti, tolong maafkan aku. Aku hilaf, aku berdosa sama kamu. Semua harta kirimanmu, rumah baru kita, semuanya lenyap berubah jadi debu, Ti. Nggak ada yang tersisa. Aku nggak punya apa-apa lagi sekarang. Bangun Mas, gak usah bersujud di kakiku. Aku udah tahu semuanya. Warga udah menceritakan apa yang kamu lakukan selama aku memeras keringat di negeri orang. Kamu foya-foya, kamu beli motor, bahkan kamu tega bawa perempuan lain ke rumah yang dibangun pakai tetesan air mataku. Aku tahu aku salah, Ti. Perempuan itu sudah pergi meninggalkan aku setelah semua harta ini hilang. Tolong kasih aku kesempatan kedua, Ti. Kita bangun lagi dari awal ya. Aku janji akan berubah demi anak kita, Ti. Untuk apa Mas? Untuk kamu bohongi lagi. Uang bisa dicari lagi, rumah bisa dibangun lagi, tapi kepercayaanku yang udah kamu hancurkan tidak akan pernah bisa untuk kembali. Setiap dolar yang aku kirim itu adalah waktu yang aku buang jauh dari anakku, dan kamu malah memakainya untuk berkhianat. Mulai hari ini urusan kita udah selesai. Aku akan bawa anak kita dan memulai hidup baru tanpamu. Siti, jangan pergi, Siti. Aku mohon, jangan tinggalkan aku sendirian di sini, Siti. Ayo nak, kita pergi dari tempat ini.